Saya ingin membagikan firman Tuhan ini dan saya memilih tema mujizat masih ada. Ya. Mujizat masih ada. Bapak Ibu, saudara-saudara percaya bahwa mujizat masih ada? Aminnya yakin atau agak ragu-ragu? Amin. Ragu-ragu juga tidak apa-apa. Iya. Jadi ada 3 tipe orang dalam pandangan tentang mujizat. Jadi yang pertama adalah orang dengan pandangan skeptis yang menyangkali bahwa mujizat itu dapat terjadi. Jadi orang-orang seperti ini itu tidak mempercayai mujizat itu akan terjadi, seperti itu. Nah, tipe orang yang kedua dengan pandangan mereka yaitu pandangan sesasionis yang hanya mempercayai bahwa mujizat memang terjadi di Alkitab, tetapi Allah telah berhenti melakukan mujizat itu pada saat pewahyuan Allah selesai, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, mati, menebus kita, artinya pewahyuan selesai, maka tidak terjadi lagi mujizat seperti itu. Nah, ini tipe orang yang kedua. Kita agak-agak belajar teori sedikit. Nah, tipe orang yang ketiga ini adalah orang-orang dengan pandangan kontinuasionis. Aduh, susahnya. Ya, jadi orang-orang dengan pandangan seperti ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa mujizat itu masih terjadi. Mujizat yang terjadi di zaman Alkitab itu masih terjadi sampai saat ini. Itu masih ada kemungkinan untuk terjadi sampai saat ini. Jadi ini adalah pandangan yang paling sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya berdoa dan saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini termasuk dalam tipe-tipe orang yang ketiga ini. Yang punya pandangan bahwa Alkitab benar, bahwa mujizat itu benar-benar terjadi. Apa yang diceritakan di Alkitab itu benar terjadi. Dan kita percaya bahwa itu masih akan terjadi. Mujizat bisa terjadi sampai detik ini. Amin. Iya. Karena ada orang-orang yang berkata seperti ini. Kalau mujizat masih terjadi, kenapa? Ya saya juga kadang-kadang seperti itu. Kemarin-kemarin saya juga kadang-kadang suka bertanya-tanya seperti itu juga. Bahwa kalau memang mujizat masih ada, kenapa mujizat-mujizat seperti di Alkitab tuh tidak terjadi lagi seperti itu. Misalnya kayak laut terbelah, ya kan, ketong jalan-jalan dimanikin tiba-tiba laut terbelah. Angkat tongkat, taruh di laut tiba-tiba laut terbelah, ya kan. Habis itu bisa ada dalam Alkitab diceritakan keledai bisa berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian juga tembok Yeriko runtuh. Tembok Yeriko tuh tembok yang sangat tebal sekali, sangat tebal sekali dan mengelilingi kota Yeriko itu dan hanya dikelilingi oleh bangsa Israel menyanyi-menyanyi tiba-tiba tembok runtuh. Tidak pakai pukul, pakai beton atau apa, pakai ekskavator, alat berat tidak, tapi hanya putar-putar tiba-tiba tembok Yeriko runtuh. Itu bisa terjadi di Alkitab. Terus orang mati bisa bangkit. Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 kelipatannya lagi, 5.000 orang lebih. Bagaimana mungkin? Kemudian kalau di perjanjian lama lagi ada cerita, ya janda Sarfat itu, minyaknya yang tadi tinggal sedikit tiba-tiba bisa jadi banyak sekali sampai dia bisa bayar utang suaminya sampai lunas. Terus ada lagi yang punya janda yang cuman punya tepung dengan minyak sedikit, katanya kalau buat 1 kali langsung habis makan, langsung habis, langsung mati. Tapi begitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tepung dan minyaknya itu persediaannya makin banyak. Iya, jadi kok kenapa mujizat-mujizat seperti itu yang hebat seperti itu tidak terjadi lagi? Kok kayaknya tidak terjadi lagi hari-hari ini seperti itu. Kadang-kadang saya juga suka bertanya seperti itu. Tapi puji Tuhan lewat pelajaran tentang mujizat ini saya jadi belajar juga. Jadi oh iya ya betul. Nah, kita harus membangun pemahaman yang benar dulu tentang mujizat seperti itu. Jadi pada umumnya sebenarnya ini kalau dari dasarnya dalam Alkitab, kalau kita mau pahami dengan benar bahwa mujizat
Tuhan itu cenderung menunjukkan tanda, keajaiban atau mujizat itu sesuai dengan apa yang dia hendak sampaikan pada satu musim kehidupan di dalam kehidupan umat manusia. Jadi ada chapter-chapter atau ada bab-bab di dalam kehidupan kita manusia di bumi ini. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, itu kadang dia bekerja lewat keajaiban, dia bekerja lewat tanda heran, lewat mujizat. Jadi ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan lewat mujizat, seperti itu. Jadi artinya mujizat ini terjadi atas kehendaknya Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan, seperti itu. Nah, tetapi hal yang paling penting yang harus kita tahu tentang mujizat adalah yang tadi saya bilang, bahwa mujizat itu terjadi karena ada tujuan ilahi di dalamnya. Seperti itu. Jadi mujizat itu bukan untuk coba-coba, bukan untuk mau lihat siapa geng, siapa hebat, siapa yang doa paling kuat, paling kencang, siapa yang paling jago, bukan. Mujizat terjadi karena ada tujuan ilahi di sana. Jadi tidak asal-asal terjadi menurut kehendak kita. Ada kehendak Tuhan di sana, makanya mujizat terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi melebihi dari keinginan kita sebagai manusia, ada tujuan Allah yang lebih besar di dalam mujizat itu. Jadi melebihi dari kita mau lihat mujizat nih, Tuhan tuh punya keinginan dan kehendak yang lebih besar untuk menyatakan rencananya dalam sebuah mujizat. Jadi kita jangan buru-buru dulu menjudge, Tuhan saya bisa buat mujizat nih, buktinya besok berdoa begini-begini. Oh sabar, apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Apakah itu bersesuaian atau selaras dengan rencana Tuhan di chapter hidup kita waktu itu atau tidak? Itu sesuai dengan rencana agung Tuhan secara keseluruhan di dalam bumi ini atau tidak? Ya, jadi mujizat itu tidak berbicara untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi mujizat terjadi untuk menyatakan tujuan ilahi. Amin. Jadi besar sekali tujuan mujizat itu. Kita perlu pahami ini dulu. Seperti itu. Jadi jika mujizat terjadi itu berarti bahwa ada pesan. Amin. Ada pesan. Ada pesan, ada tujuan dan rencana Allah yang ingin Allah sampaikan atau Allah nyatakan pada kehidupan orang yang mengalami mujizat itu atau orang-orang yang menyaksikannya. Jadi ada rencana Tuhan dalam hidup orang itu dan orang-orang di sekitarnya yang melihat atau menyaksikan mujizat itu. Jadi yang paling penting di sini adalah pesannya atau tujuannya. Ya, bukan mujizat itu sendiri. Yang paling penting adalah pesan yang terkandung di dalam mujizat itu. Nah banyak dari kita sering itu lebih terkesima dengan mujizat. Sampai kita itu mengabaikan pesan apa yang Tuhan lagi sampaikan di dalam mujizat itu. Orang tuh lebih terkesima, wah orang mati bangkit. Ya kan? Wah air berubah menjadi anggur. Atau wah ini dan itu. Ya kita manusia suka melihat sesuatu yang hebat, luar biasa dan kita kagum. Nah inilah yang kita kadang-kadang jadi gagal fokus, kita jadi salah fokus seperti itu. Kita jadi lupa apa pesan Tuhan atau apa tujuan Tuhan. Ada rencana apa atau maksud apa di balik mujizat ini, seperti itu. Kalau kita sebagai orang percaya ya hanya terkesima pada tanda-tanda heran atau keajaiban-keajaiban yang terjadi tanpa kita mengetahui makna dan tujuan dari hal-hal itu sendiri, maka ada kemungkinan kita akan tertipu dan terjebak dalam jerat iblis. Iblis juga bisa bermain di zona itu, kayak begitu. Ya, karena dia tahu kan kita anak-anak manusia tuh kelemahannya di situ, terkesima dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi iblis bisa melakukan tanda-tanda heran juga. Iblis juga bisa buat mujizat. Bisa. Iblis juga bisa kasih bangun orang mati. Iblis juga bisa kasih sembuh orang lumpuh. Iblis juga bisa buat. Kalau pernah ingat ceritanya Musa waktu kalau dia menghadap Firaun dan dia kasih dia punya tongkat, dia buang dan dia pun tongkat berubah menjadi ular. Lalu Firaun panggil tuh tenung-tenung yang ada di Mesir situ
suruh imbangi Musa, ya dibuat hal yang sama. Jadi ular juga seperti itu tongkatnya. Jadi iblis juga bisa melakukan mujizat. Tapi perbedaan mujizatnya iblis dengan mujizat dari Tuhan itu ada tujuan ilahi. Ada rencana dan maksud Tuhan di sana. Jadi orang Kristen jangan sampai gagal menanggapi, memandang mujizat seperti itu. Jangan sampai gagal fokus. Ya, kita baca ini satu kisah yang menarik, kisah yang tidak asing lagi, sudah familiar. Kita akan belajar kembali sama-sama dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 11. Iya, ini juga mujizat yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Iya, kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini adalah satu kisah yang luar biasa, salah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ada 3 poin yang kita akan belajar bersama-sama dari bacaan kita tadi. Nah, yang pertama, masalah atau pergumulan itu adalah pintu mujizat. Nah, banyak orang Kristen suka lihat mujizat tapi tidak suka hadapi masalah. Padahal kalau ketika kita menghadapi masalah, disitulah justru peluang terbesar kita akan melihat mujizat Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, kesesakan yang begitu berat dalam hidup kita, itu adalah pintu untuk melihat keajaiban atau kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, rencana Tuhan lebih lagi dinyatakan dalam hidup kita. Seperti itu. Itu adalah pintu atau cara kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti lagu tadi. Tema-tema lagu tadi luar biasa. Tentang keintiman, mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang seharusnya orang Kristen tuh alami. Nah, mujizat punya tujuan seperti itu, yaitu membuat kita lebih mengenal. Ya, lebih mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Hati Bapa kita di sorga itu seperti apa. Nah, ayat 5 di situ, Petrus dan teman-temannya baru habis menjala ikan di laut kayak Bapak Stevi dan Kak Joshua. Ya. Bisa tombak, bisa menebarkan jala, iya asik nih. Makanya orang Hope makan ikan terus nih karena ada penjala ikan di sini orang. Tuhan pakai betul-betul. Iya. Jadi mereka baru selesai
menebarkan jala ya aktivitas mereka sebagai nelayan profesional ya Petrus dengan teman-teman mata pencarian karena mereka tinggal di daerah itu sehingga mata pencarian mereka yaitu nelayan rata-rata. Nah, sebagai pelaut profesional asik, sebagai nelayan profesional Bapak Petrus dan teman-teman kecewa karena pagi hari itu pulang dengan tidak membawa seekor ikan pun. Bahkan 1 ekor ikan sardin pun mungkin tidak ada tersangkut di jala seperti itu. Jadi ya saya bisa membayang, coba kita bayangkanlah bagaimana ekspresi Petrus dan teman-temannya pada waktu itu. Tarik turun dari perahu, muka asam-asam, lempar-lempar jala mungkin ya kan. Agak melas-melas, ya saya bisa membayangkan bahwa mereka putus asa karena ini mata pencaharian mereka ya kan. Kalau Bapak Stevi kan punya skill yang lain, jadi kalau tidak ada ikan di laut, ada skill lain ya kan, bisa melakukan yang lain dapat uang dari situ. Kalau Bapak Petrus ini mata pencarian utama. Kalau tidak tangkap ikan, Petrus tuh menikah loh, dia punya ibu mertua juga. Dari semua murid Petrus yang menikah, jadi dia punya tanggung jawab. Kalau tidak dapat ikan, bagaimana bisa pulang dan menghadap mama di rumah dan mama sonada ikan. Oh, itu kalau kena mama di Nusa Tenggara Timur. Ya, ada firman nanti yang keluar dulu. Ya, seperti itu. Jadi ya pasti Petrus kalau di Kupang sini pasti membayangkan nanti kalau pulang di rumah nih firman apa yang keluar begitu dari mama pemulut. Ya kan? Putus asa, sedih, atau mungkin pada waktu itu mungkin Petrus punya masalah keuangan atau apa kan Alkitab tidak menceritakan secara detail. Tapi ya namanya kehidupan manusia pasti akan bergumul dan bergulat dengan hal-hal seperti itu. Kalau tidak dapat ikan maka tenganga sudah seperti itu. Jadi saya bisa membayangkan oh Petrus ini pasti putus asa, pasti sedih semalaman loh, malam-malam sampai pagi terang tidak ada ikan. Pasti dia sedih, putus asa seperti itu. Ini mau makan apa, mau bawa apa pulang kasih istri seperti itu. Jadi masalah. Tetapi yang perlu kita ingat nih, sebelum kita mengalami mujizat, kita perlu ingat di dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kesesakan yang terjadi, yang pertama yang harus kita ingat Tuhan izinkan itu terjadi. Amin. Dia berdaulat atas segala sesuatu, dia izinkan itu terjadi. Yang kedua adalah bahwa dia peduli. Dia tahu, saya tidak yakin bahwa Tuhan Yesus pergi mengajar di pantai itu. Dan ketika dia melihat Simon Petrus dan beberapa teman meminggirkan perahu mereka di pantai. Dan Tuhan Yesus tuh kayak sengaja begitu, sengaja begitu, kayak acak-acak, kayak random begitu, naik di Petrus pun kapal, perahu. Petrus kasih mundur sedikit belakang supaya beta agak bisa kelihatan dari orang-orang begitu. Be mau naik di atas perahu. Tidak kebetulan. Ada yang sepakat dengan saya? Saya percaya bahwa itu tidak kebetulan. Tuhan tahu bahwa Petrus lagi putus asa. Petrus semalam-malaman itu lagi berjuang untuk mencari ikan, untuk menafkahi keluarganya. Tapi nihil, tidak dapat apa-apa. Tuhan tahu bahwa Petrus sedang putus asa. Maka di antara semua perahu yang ada di pesisir pantai, Tuhan Yesus pilih perahunya Petrus. Karena dia mau berperkara dengan Petrus hari itu. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas perahu Petrus. Di antara begitu banyak orang loh, bayangkan kita di dunia ini ada begitu banyak manusia, ada miliaran manusia dengan berbagai macam keadaan, masalah yang kompleks, masing-masing orang dengan masalahnya setiap hari. Tapi ingat, mata Tuhan itu tertuju dan meneliti semua manusia yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Apalagi kita anak-anaknya, orang benar, milik kepunyaannya. Bagaimana mungkin matanya tidak tertuju kepada kita? Bagaimana mungkin Tuhan tidak melihat dan tahu situasi keadaan hidup kita? Di antara begitu banyak orang yang Tuhan Yesus lagi mengajar, mereka lagi berdesak-desakan, lagi mau dengar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menangkap satu hati yang sedang gundah gulana. Tuhan Yesus menangkap satu hati yang sedang merasa sesak. Maka ingat ini, bahwa di dalam titik terendah hidup kita, di dalam titik nol hidup kita, di dalam keadaan paling terpuruk dalam hidup kita,
yang kita anggap manusia tidak peduli. Manusia sonde nodek, manusia buang muka, manusia tinggalkan kita. Disitulah Tuhan hadir paling dekat dengan kita. Ingat itu baik-baik. Di saat kita terpuruk dan merasa tidak ada harapan lagi, justru kita paling dekat dengan Tuhan di situ. Tuhan paling dekat. Pemazmur bilang seperti itu. Tuhan tidak memandang hina orang yang hatinya hancur. Firman Tuhan juga bilang bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar, orang yang suci. Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang tidak ada harapan. Orang-orang yang bermasalah, kehidupannya penuh trouble. Banyak orang-orang yang bersaksi bahwa hidup mereka dipulihkan, diangkat Tuhan dari kehancuran. Diangkat Tuhan dari, masalah tuh kayak benang yang digulung-gulung, tak ikat kiri kanan yang kayaknya mustahil untuk dilepaskan, diurai satu persatu tuh mustahil. Tapi mereka menyaksikan bahwa Tuhan melakukannya. Tuhan angkat mereka dari lumpur. Tuhan angkat mereka dari kesesakan, dari titik-titik terendah hidup mereka. Jadi kita perlu ingat ini baik-baik. Masalah itu adalah pintu untuk kita melihat mujizat. Jadi kalau seandainya kita menghadapi masalah, saya mengerti bahwa manusia respon paling wajarnya adalah panik, ya kan? Respon paling pertama dari manusia kalau hadapi masalah itu panik, khawatir, gelisah, banyak berpikir, itu manusiawi sekali seperti itu. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita lagi pada pagi hari bahwa ingat, kalau kita berhadapan dengan masalah, berarti kita lagi mau melihat mujizat Tuhan. Berarti kita lagi mau melihat campur tangan Tuhan lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Berarti kita sedang diberikan peluang untuk melihat pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kalau ada masalah, datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya tidak sanggup menyelesaikan ini, tapi saya tahu Engkau sanggup. Silakan lakukan apa yang Kau mau lakukan, Tuhan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah di dalam pergumulan atau di dalam masalah kita itu Allah akan hadir dan berbicara kepada kita. Di titik-titik terendah hidup kita, dalam kesesakan kita, Tuhan akan hadir dan berbicara pada kita. Di ayat yang keempat, Tuhan Yesus habis mengajar nih, habis berbicara kepada orang-orang. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Bapa, Allah Bapa menyampaikan firman itu di dalam Alkitab yang kita punya ini. Menyampaikan seluruh isi hati dan kehendaknya di sini. Dan ketika kita datang beribadah atau di mana saja kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada semua orang, tetapi ingat bahwa ada rema yang Tuhan sampaikan secara pribadi kepada kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus setelah mengajar begitu banyak orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, dia tahu bahwa Petrus lagi butuh rema nih, Petrus lagi butuh peneguhan nih, lagi butuh kekuatan nih. Tuhan Yesus datang secara pribadi pada Petrus. Dan Tuhan Yesus bilang, Petrus, bertolaklah sedikit ke dalam, terus tebarkan jalanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pergumulan, di dalam kesesakan masalah yang terkadang buat kita tuh goncang-gancing, susah fokus, susah melihat Tuhan. Kita harus berusaha benar-benar untuk memfokuskan pendengaran kita, mata kita pada Tuhan. Karena di dalam kesesakan kita, masalah, pergumulan, persoalan kita, Tuhan hadir dan bicara. Amin. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, tetapi Tuhan bisa loh. Roh Kudus tuh bisa loh menerjemahkan lebih beragam lagi dalam hati Bapak Ibu. Bisa. Jadi firman Tuhan itu tidak terbatas pada orang yang berkhotbah di depan sini. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja dan hanya mau dengar dari pendeta yang berkhotbah dan cukup, oh salah, berarti kita rugi besar.
Datang dengan kerinduan yang besar, Tuhan pokoknya saya mau tangkap sesuatu hari ini. Saya mau dapat rema, saya mau dapat kekuatan, saya mau dapat peneguhan hari ini. Mau firman Tuhan dari manapun, siapa yang bicara pun saya tahu bahwa Engkau ada di situ dan Engkau akan berbicara secara pribadi kepada saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dengar saya bicara begini tapi hatinya connect dengan Tuhan. Bukan lihat saya saja, dia pun sandal begini, dia pun baju begini, dia pun rambut agak naik sedikit, kok apa kok. Dengar dia pun suara cempreng kok atau dia kata-kata tak bolak-balik apa. Bukan itu. Ketika kita mendengar, kita beribadah pun, kita memuji, menyembah pun hati pikiran kita tuh fokusnya di Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, hati kita connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Jadi kita mendengarkan dari Tuhan. Apa yang saya sampaikan di sini itu hanya meneguhkan, itu hanya melengkapi. Tapi yang intinya atau dasarnya Tuhan Roh Kudus yang ada dalam Bapak Ibu Saudara-saudari itulah yang menyampaikan rema secara pribadi, berbicara secara pribadi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu saat ini. Jadi buka hati, peka dengan suara Roh Kudus. Setiap hari pun kita di dalam aktivitas kita, mau di kantor, mau di pelayanan, mau di kerja, dimanapun, di darat, di laut, di udara, dimanapun Tuhan bicara. Tuhan lagi bicara dengan kita. Dia terus berbicara, tapi kadang kita yang kurang peka. Atau kadang kita sudah peka, tapi kita abaikan itu. Kadang Tuhan sudah bicara, kita tahu bahwa Tuhan bicara nih. Tuhan mau kita lakukan ini, tapi kadang kita tidak taat. Kita abaikan itu. Kita menganggap bahwa perintah Tuhan, firman Tuhan tuh kadang-kadang tuh gila, tidak masuk akal, mengekang. Padahal semua firman yang Tuhan keluarkan dari mulutnya itu selalu bertujuan membawa kita pada pemulihan, pada berkat, pada pembaharuan, pada terobosan. Itu selalu tujuannya seperti itu. Tapi kadang kita yang mengabaikan, kita tidak peka mendengar suara Roh Kudus. Kita lebih banyak melihat situasi dan keadaan kita. Ya seperti Petrus, waktu Tuhan Yesus omong ke dia bilang di ayat 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Berhenti di situ. Di sempat, Petrus manusiawi. Ya tidak masuk akal lah, Tuhan Yesus tukang kayu kok. Dia cuman guru, tukang kayu, anak tukang kayu, masa sih mau mendikte seorang nelayan yang sudah profesional, kan tidak masuk akal. Petrus lebih profesional di bidang itu. Semalaman nih sudah di dalam laut dan mungkin ya itu Bapak Steve dong lebih mengerti. Kayaknya memang ikan tuh lebih mudah ditangkap kalau di malam hari, begitu. Makanya mustahil buat Petrus bahwa kenapa kau suruh tebar jala di pagi, siang bolong, terang, matahari benderang begini. Itu omong kosong, tidak mungkin dapat ikan. Beta susah malaman di laut nih, tebar kiri, tebar kanan, muka belakang, putar-putar di laut. Sudah dapat ikan. Masa di pagi terang, siang benderang begini nih, suruh beta tebarkan jala leh. Tidak masuk akal. Kadang-kadang apa yang Tuhan sampaikan kepada kita itu kayak menyelesaikan masalah ini. Kayak kalau lagi ada disuruh sabar, tenang. Sabar apa? Tenang apa? Justru sabar, tenang. Itu yang masalah sudah selesai. Padahal ada maksud Tuhan. Kalau sabar, kalau tenang, nanti Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan bekerja dan membuat semua lebih indah. Kamu tidak usah susah payah, tidak usah kerja keras, capek-capek. Seperti itu. Kadang-kadang yang Tuhan suruh tuh tidak masuk akal. Kayak begitu. Kayak memunculkan keraguan-raguan di dalam hati kita seperti itu. Ya, tapi saya merenungkan ini juga. Kadang-kadang mujizat itu terjadi juga bukan hanya karena kita percaya. Nah, maksudnya kadang-kadang mujizat itu bisa terjadi pada saat kita ragu. Iya. Pada saat kita ragu
dan kita merasa tidak mampu untuk mengatasi, untuk menyelesaikan masalah kita, atau kita merasa tidak mampu untuk mempercayai Tuhan, mempercayai janji Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Keraguan itu kita bawa kepada Tuhan. Ketidaksanggupan kita untuk mempercayai janji Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Keraguan kita datang serahkan di kaki Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam Tuhan, keraguan kita, ketakutan, kecemasan kita akan Tuhan ubahkan menjadi harapan. Hope. Karena ada orang-orang yang ragu dan meninggalkan Tuhan. Ada orang-orang yang ragu dan berbalik dari Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan lagi. Tapi orang-orang yang punya keraguan, tapi mereka datang menangis bersimpu di kaki Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Aku tidak bisa melihat ini dengan jelas Tuhan. Gelap Tuhan, gelap. Aku tidak melihat apa-apa Tuhan. Aku tidak mampu mempercayai janji-Mu sepenuhnya Tuhan. Di tengah keadaan hidupku yang pelik seperti ini, aku tidak punya kekuatan Tuhan untuk mempercayai apa yang Kau janjikan Tuhan. Ini terlalu mustahil bagiku Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap datang mendekat kepada Tuhan. Tetap memeluk, merangkul kaki Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan dengan ketidaksanggupan aku. Ini aku dengan keraguanku, dengan ketakutanku. Seperti Petrus, tadinya dia sempat protes, tetapi dia bilang, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ketika Petrus belajar, peka, ikut, mungkin tadinya dia respect, dia menghormati Yesus sebagai guru, rabi pada waktu itu. Meskipun yang tuanya Yesus dia itu tidak masuk akal, tapi dia menghormati, dia merespek, dia respect. Jadi sudahlah, karena guru yang bilang, saya ikut. Saya percaya bahwa ada harapan yang muncul di hati Petrus saat itu. Sedikit pun, kecil pun, saya percaya ada harapan yang muncul di hati Petrus. Jadi ketika kita punya keraguan, kita punya ketakutan, kecemasan, kebimbangan, jangan lari menjauh dari Tuhan. Jangan coba-coba cari jalan keluar atau jawaban di luar sana. Tapi berlarilah mendekat dan semakin mendekat dan melekat dengan Tuhan. Sampai kita melihat Tuhan bekerja atas pergumulan kita. Seperti itu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai perahu mereka itu mau tenggelam. Dan mereka panggil teman mereka yang di jauh sana, datang bantu kami. Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, mungkin impact atau dampaknya itu kecil. Tapi kalau Tuhan yang melakukannya, itu dampaknya besar. Nanti di poin terakhir baru kita mengerti, karena ada tujuan Tuhan di sana. Ada maksud Tuhan. Kenapa Dia mau menyatakan mujizat, pertolongan di dalam masalah kita. Jadi kalau kita melakukan dengan cara kita, itu hasilnya biasa aja, B aja. Tapi kalau Tuhan yang melakukannya, menyala kakak, itu besar sekali dampaknya ke diri kita, ke orang-orang di sekeliling kita, itu dampaknya besar sekali. Jadi biarkan Tuhan yang melakukan. Biarkan Tuhan yang melakukan. Jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai pikiran kita, logika kita, apalagi untuk mengukur Tuhan. Aduh, logika kita, pikirannya itu cuma setai kuku ini. Kalau mau mungkin bukan setai kuku juga, setai kuku terlalu besar, setitik debu. Kita pola pikir dengan Tuhan, pola pikir. Firman Tuhan yang bilang, sejauh langit dari bumi. Itulah perbedaannya pola pikir kita dengan Tuhan. Waduh, jauh sekali. Tapi kita lebih suka mengukur Tuhan dengan pikiran kita, logika kita. Kita lebih suka hitung-hitungan, masuk akal, keluar masuk akal atau tidak. Lebih suka seperti itu. Tuhan tidak bekerja sesuai dengan masuk akalnya kita. Jadi itu yang Petrus dan teman-temannya alami seperti itu. Jadi belajarlah untuk
menyerahkan keraguan kita, masalah kita. Ketika kita ada masalah, datang dan berserah kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga, tujuan akhir dari mujizat adalah menyatakan kemuliaan Allah dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Jadi, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus punya niat yang sama dulu nih dengan Bapa di sorga. Mujizat itu mau dinyatakan untuk apa? Untuk mau sombong-sombongan, untuk mau dipuji-puji orang, atau mau apa? Disanjung-sanjung orang, mau disembah-sembah atau bagaimana? Itu tidak akan. Itu sudah pekerjaan itu sudah campur aduk di dalam itu. Tetapi kalau mujizat itu terjadi, kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi atas masalah pergumulan kita. Karena kita mau kerajaan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan, kita mau rencana Tuhan yang digenapi dalam hidup kita, maka itu pasti akan terjadi. Kalau itu berjalan bersesuaian dengan rencana Tuhan, Tuhan akan lakukan tanpa tanggung-tanggung. Dia bertanggung jawab penuh, dia jadi PIC utama dalam rencana itu, dalam mujizat itu, seperti itu. Karena bukan untuk kepentingan pribadi kita, sekali lagi. Tujuan mujizat terjadi itu bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu untuk kepentingan rencana Allah bagi kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan seluruh bumi ini. Ada kaitannya, ada benang merahnya dengan mahakarya rencana Tuhan di muka bumi ini. Kayak gitu. Kalau kita kan selalu berpikir untuk egonya kita, diri kita sendiri, ya kan? Kita selalu berpikir untuk kesenangan kita saja. Kalau Tuhan tidak, Tuhan tuh berpikir seluruh dunia ini. Kalau dia melakukan sesuatu dalam hidup kita, itu pasti ada kaitannya dengan bagian-bagian rencananya di dalam dunia ini. Nah, kita ini kan duta-duta kerajaan Allah. Kita mau menyampaikan pesan ilahi bagi dunia ini. Kita mau menyampaikan Injil kerajaan Allah bagi dunia ini. Dengan cara apa? Ya lewat kehidupan kita yang terus mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar, terobosan demi terobosan. Itulah yang Tuhan mau pakai untuk memperbesar dan memperluas kerajaannya di bumi. Ketika sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, kita mengangkat tangan di muka semua orang, muka bumi. Ini karena Tuhan, bukan saya, tapi Tuhan. Anugerahnya, kemurahannya, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Karena kalau dengan kekuatan kita, kan kita suka pukul dada. Iyalah, karena memang beta yang bekerja keras, siang malam beta di laut. Kayak Petrus kan, mungkin kalau pada saat itu semalaman dia di laut dan dia dapat ikan begitu banyak, pasti kan dia bilang, ya memang karena saya profesional, ya memang itu saya punya bagian, itu saya punya. Tapi karena Tuhan yang melakukannya. Kita lihat ayat yang ke-8. Petrus bilang begini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini yang pertama. Ketika Tuhan mau menyatakan mujizat, Tuhan mau melakukan perkara ajaib dalam hidup kita, yang paling pertama, Tuhan mau menunjukkan siapa kita. Menyadarkan kita bahwa kita itu siapa, supaya jangan terlalu sombong, terlalu angkuh, merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling semua. Tuhan mau sadarkan kita tentang keberadaan diri kita, apa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau bukakan itu lewat mujizat, lewat perbuatan Tuhan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu. Seperti Petrus, dia langsung tersungkur. Tadinya dia panggil Yesus itu guru, tapi setelah dia melihat mujizat yang besar itu, dia bersujud, tersungkur di kaki Yesus, dan dia panggil Tuhan. Berubah, pengenalannya makin bertambah. Yang tadinya guru jadinya Tuhan. Jadi tujuan mujizat terjadi itu supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi.
Dan yang kedua adalah kita sadar dan tahu betul siapa kita ini. Seperti itu. Nah, dan yang paling penting dari rencana, dari mujizat adalah tujuannya adalah ini. Ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi ini adalah finalnya, tujuan akhir dari mujizat itu dinyatakan. Kita bisa mengerti panggilan Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Petrus tadinya dia menganggap dia nelayan, sampai akhir hidupnya dia akan menjadi nelayan. Tapi ketika dia melihat mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupnya, dia mengerti panggilan hidupnya itu apa. Jadi kalau kita terima mujizat nih dan tidak ada perubahan dalam hidup kita, tidak ada kita mengerti rencana Tuhan, tidak ada makna yang kita tangkap dari mujizat itu, berarti sia-sia mujizat itu terjadi. Kita belum sampai pada goal dari mujizat itu. Itu kita masih di kulit. Jadi jangan bangga dengan mujizat itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami mujizat dan benar-benar kita mengalami terobosan dalam manusia rohani kita, kita benar-benar mengalami kebangkitan rohani, ada akil balik yang nyata, yang jelas dalam diri kita, itu baru benar-benar mujizat yang tepat pada sasaran, pada goalnya, seperti itu. Jadi goal akhirnya adalah kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah momen di mana Petrus mengerti apa panggilan dan tujuan hidupnya. Jadi mujizat itu bukan untuk kesenangan pribadi kita. Kalau kita bisa merasa bahagia dan bersukacita karena mujizat itu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tuhan ingin kita berbahagia dan bersukacita di dalam rencananya, seperti itu. Tetapi tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Mau mengalami mujizat, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi masalah, jangan takut, karena kita punya Tuhan yang menjanjikan kemenangan buat kita. Tuhan bilang dia sudah mengalahkan dunia. Dia mengalahkan dunia. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Kalau Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Masalah sebesar apapun, tersungkur terus di kaki Tuhan. Tersungkur terus di kaki Tuhan. Saudara merasa tidak mampu, keraguan mulai penuh di dalam pikiran saudara, datang di kamar saudara berlutut, Tuhan, saya mulai ragu Tuhan, Tuhan saya mulai khawatir Tuhan, angkat tangan sembah Tuhan. Saudara akan dapat kekuatan baru untuk keluar hadapi itu masalah. Saudara jatuh lagi, masuk lagi di kamar, berdoa lagi, menangis lagi, bergumul lagi dengan Tuhan, dapat kekuatan keluar hadapi itu masalah, pukul lagi hadapi masalah itu. Ada kekuatan dari Tuhan, hancurkan masalah itu. Saudara terluka lagi, saudara masuk kamar, saudara berdoa lagi, menangis, angkat tangan lagi, Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, Tuhan tolong aku. Roh Kudus menguatkan saudara keluar dan tuntaskan masalah itu bersama Tuhan. Buktikan pada iblis, pada dunia ini, bahwa kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Saya menutup firman Tuhan ini dengan kesaksian. Sebenarnya belum final juga, tetapi saya ingin menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Bagi Tuhan, bagi saya itu mujizat. Pemahaman saya adalah mujizat adalah sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita, yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, dan Tuhan yang melakukannya. Itu bagi saya definisi mujizat, seperti itu.
Bahkan hal-hal yang mungkin remeh, yang orang bilang itu remeh, tapi saya merasa saya tidak mampu melakukannya, tapi Tuhan melakukannya, Tuhan menyelesaikannya. Bagi saya itu mujizat. Seperti itu. Jadi Bapak Denny bilang bersaksi, jadi saya bersaksi. Ya sebenarnya saya juga orang yang agak malu-malu bersaksi juga. Kalau suruh bawa firman khotbah ya boleh, tapi kalau untuk bersaksi pengalaman pribadi itu kadang-kadang tuh saya agak malu-malu juga seperti itu. Tapi firman Tuhan ini saya alami seperti itu, dan saya ingin berbagi kesaksian tentang bagaimana saya menemukan pasangan hidup asing. Belum resmi, tapi bagaimana saya melihat Tuhan itu bekerja di dalam perjodohan saya seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin selama ini kan cuma kayak lihat-lihat Dewi gandeng Gilbert jalan di foto ini segala, tapi kan behind the scene-nya kan belum tahu ya bagaimana seperti itu. Sampai kita bisa bertemu dan seperti apa, struggle apa yang saya secara pribadi ataupun dia secara pribadi alami seperti itu. Nah, mungkin saya bersaksi dari sudut pandang saya sendiri bahwa tahun lalu itu saya ingat benar bahwa saya itu sudah give up, saya sudah menyerah. Saya itu sudah berdoa dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak menikah pun tidak apa-apa. Asik. Saya tidak menikah pun tidak apa-apa. Saya cuma melayani di rumah, perhatikan orang tua, tidak apa-apa Tuhan. Saya sudah menyerah, saya sudah capek Tuhan untuk masalah perjodohan itu. Bagi saya mustahil untuk saya menemukan seorang pria, seorang laki-laki yang tepat seperti yang saya rindukan, seperti itu, seperti yang saya inginkan, seperti itu. Ya, apalagi di zaman yang seperti ini. Ya, saya juga punya trauma-trauma di masa lalu dan ada luka-luka dari masa lalu seperti itu, dan itu syarat sekali dalam diri saya, sehingga membuat saya itu menganggap bahwa pernikahan itu sesuatu yang tidak mungkin untuk saya tidak mau lagi seperti itu. Dan di dalam pergumulan saya dengan pikiran saya sendiri muncul pikiran-pikiran tuh kayak mungkin ini kayak pembelaan juga begitu, kayak kalau menikah tuh kan tambah masalah hidup itu, menikah tuh tambah beban berat, tambah masalah, tambah tanggung jawab besar itu, jadi tak bisa menikah lagi ya, begitu. Saya sudah sampai di titik itu, saya sudah start Tuhan, karena saya juga mencoba begitu untuk membangun hubungan, tetapi gagal juga begitu, berulang-ulang kali dan gagal seperti itu. Jadi saya setiap hari saya semakin skeptis, semakin putus asa, semakin tidak percaya tentang perjodohan, apalagi pernikahan. Jadi ada perasaan mau tidak mau tentang menikah. Tetapi saya di tahun lalu itu saya merasa seperti Tuhan tuh memberikan rema yang kuat sekali kepada diri saya. Bagaimana Roh Kudus menuntun dan mengarahkan saya untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan di tahun lalu itu, di waktu itu, seperti itu. Jadi kayak lakukan saja apa yang harus kamu lakukan saat ini, setia lakukan. Kayak bukan kebetulan, tapi memang semua tuh berjalan di dalam. Saya percaya bahwa Tuhan mengatur itu semua sesuai dengan tema gereja tahun lalu itu tentang faithfulness, tentang kesetiaan, dan itu juga rema yang Tuhan taruh dalam diri saya sejak awal tahun bahwa lakukan saja, tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi, tapi lakukan saja dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kamu hari ini, lakukan itu, seperti itu. Kemudian juga saya diingatkan firman Tuhan tentang mintalah maka akan diberi. Jadi saya tuh dibukakan seperti ini. Mungkin selama ini saya berdoa, saya bilang Tuhan kasih saya pasangan hidup yang terbaik, kasih saya pasangan hidup yang baik, seperti itu. Ya memang yang baik. Jadi saya berkenalan dengan orang itu baik, ya kan? Baik, ya kan, pekerjaannya bagus, orangnya juga baik, ya kan? Ya baiklah kelihatannya. Tetapi kok saya merasa seperti kayaknya ini tidak akan kemana-mana, ini kayaknya tidak akan jauh, seperti itu. Dan dia memang gagal seperti itu. Jadi tapi Tuhan arahkan saya bahwa mintalah maka akan diberi. Jadi
Roh Kudus mengarahkan saya untuk apa yang kau mau, minta. Jadi kamu mau laki-laki yang bagaimana? Minta. Ya bagi saya itu kayak agak, masa sih Tuhan sepeduli itu dengan masalah perjodohan ini. Jangan salah Bapak Ibu, Tuhan tuh peduli, bahkan hal kecil tentang diri kita Tuhan sangat peduli. Jadi saya belajar ya, saya kayak apa sih maksudnya, masa sih? Saya belajar. Oke, tadi saya bilang Tuhan berikan saya jodoh yang terbaik. Kali ini saya ganti doa saya. Betul. Ditambahkan, bukan ganti. Saya tetap berdoa, tapi saya bilang Tuhan, Bapak, saya mau yang begini, yang begini, yang begini. Ya bukan permintaan yang ada yang punya rumah besar, yang punya mobil mewah, apa bukan. Ada keinginan-keinginan di hati saya begitu ya. Saya Tuhan tahu itu ada, tapi saya malu untuk bilang kepada Tuhan. Padahal Tuhan peduli. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau yang begini, 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 dan begini. Dan sampai pada waktunya Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan yang sekarang ini, dan saya melihat bahwa ini adalah sosok laki-laki yang memang tidak sempurna, tetapi ini adalah sosok anak Tuhan yang humble, yang seperti apa yang saya minta dari Tuhan. Ketika saya bertemu dengan dia, ada perasaan bahwa ini dia orangnya, seperti ada rasa klik, saya merasa aman, saya merasa bahwa ini ada tujuan yang jelas di sini. Saya melihat bahwa orang ini juga berjalan dalam visi Tuhan, dalam rencana Tuhan. Saya merasa bahwa pas sekali, kayak apa yang mustahil buat saya, yang tadinya saya berpikir bahwa itu tidak mungkin. Begitu Tuhan mau orang ini datang dalam saya melihat bahwa Tuhan tuh bilang kepada saya bahwa yang buat kamu mustahil itu buat saya itu mungkin. Seperti itu. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan, seperti itu. Ketika saya bertemu dengan pasangan saya seperti itu, semua sudah tahu di sini. Jadi ketika saya bertemu dan kami menjalani hubungan, saya merasakan bahwa itu luar biasa. Yang tadinya saya tidak percaya bahwa ada kasih Tuhan, ada cinta Tuhan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, itu saya benar-benar melihat bahwa orang ini tuh datang dengan membawa kasih Tuhan. Orang ini tuh datang dengan membawa cinta Tuhan. Bukan saya yang merasakan itu, tapi orang-orang di sekeliling saya pun merasakan itu, seperti itu. Saya mendapatkan konfirmasi dari banyak orang di sekitar saya bahwa ini dia, ini orangnya begini dan begitu. Wah, saya diteguhkan dan terus diteguhkan. Jadi saya tuh kayak telan-telan saja begitu. Ketika mujizat Tuhan, ketika pertolongan, terobosan datang itu kayak telan-telan saja, tidak sampai berkata-kata lagi, cuma telan. Nah, ketika kami dalam hubungan pun ada pergumulan juga. Saya langsung to the point, saya tanya, kita mau nikah kapan? Kayak begitu. Karena saya berdoa dengan Tuhan sebelum saya umur 30 saya sudah harus menikah. Di tahun ini, di tahun lalu saya 28, tahun ini saya 29. Berarti 2 tahun saya punya waktu untuk doa saya itu. Saya langsung tanya to the point, kita mau menikah kapan? Dan menurut dia bilang bahwa pada waktu itu dia jawab dengan rasa takut, dengan rasa ragu. Karena dia berpikir bahwa dia tidak punya tabungan yang cukup banyak. Karena ya dia juga menikmati hidup sendiri, dia tidak ada berpikiran untuk menikah, tidak ada. Begitu bertemu dengan saya, baru kita berdua sama-sama kayak kita harus menikah, seperti itu. Jadi tidak ada tabungan yang cukup, saya apalagi tidak ada tabungan sama sekali. Jadi waktu itu dia jawab saya bilang bulan November, karena dia bilang November masih lama, karena kami ketemu di Desember. Dia bilang November itu masih lama, jadi masih punya banyak waktu untuk kumpul uang, masih bisa. Tapi di tengah jalan tiba-tiba dia bilang ke saya lagi, kayaknya yang Tuhan taruh di hati saya, ini dia bilang yang Tuhan taruh di hati saya itu bulan September, bukan November. Lebih maju dong. Kalau orang takut kan manusiawi kan lebih mundur, tahun depan saya. Tapi ini lebih maju, dari November maju ke September. Saya juga kayak betul nih. Iya, yang saya rasakan seperti itu, September. Oke.
Jadi setiap malam kami berdoa terus, kami mengucap syukur, kami bilang Tuhan terima kasih kami menikah di bulan September, terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan, dana, biaya, orang-orang yang akan membantu menolong kami, orang tua kami, apapun Tuhan, apa yang akan kami pakai, undangan, makanan, semua dekorasi, apapun Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menyediakan semua. Setiap malam kami berdoa seperti itu. Sampai di bulan Maret, mau masuk bulan April, mama bilang begini, kan saya sudah bilang, dia juga bilang begitu. Orang-orang tanya bilang bulan September, ini agak gila nih, ini agak nekat-nekat. Bulan September tapi tidak ada tanda apa-apa. Mama bilang begini, yakin kalian berdua mau nikah bulan September? Biasanya kalau orang mau nikah bulan September tuh bulan-bulan Maret, April itu sudah ada pertemuan keluarga. Kok ini belum ada tanda-tanda seperti itu? Saya kemana-mana selalu ditanya, kapan Kak Debbie? Kapan begini? Secepatnya saya jawab bulan September. Lihat coba tadi bilang jangan jawab bulan September atau apa begitu kan, supaya kalau sampai bulan September kan sampai malu begitu. Jadi kayak ini sudah jawab bulan September. Saya percaya padamu Bapak. Tapi dia juga lagi connect dengan Tuhan seperti itu. Dia juga lagi menguji ini benar dari Tuhan atau tidak. Oke. Mama ngomong begitu dengan saya dalam sekali. Ini mama saya yang ngomong. Ini bukan orang lain, mama saya ngomong. Ya sudah berserah dengan rencana Tuhan. Saya tuh down. Saya ngomong dengan dia, ini yakin betul kita nikah bulan September. Ya dia bilang ke saya bahwa ya itu yang Tuhan yakinkan kepada saya bahwa bulan September kita menikah. Ya oke lah. Dan kita melihat bahwa memang Tuhan melakukan percepatan di bulan Juni, akhirnya ada pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga pertama pun menghasilkan keraguan juga. Pertemuan pertama keluarga itu ada dua kemungkinan. Yang pertama nikah tahun depan bulan Juni. Yang kedua nikah tahun ini bulan September. Waduh, kita berdoa, kamu semua selesai, kita berdoa sama-sama lagi, berdoa lagi. Tanya lagi, saya bilang, jadi ini kemana nih? Saya mulai ada keraguan-keraguan lagi. Ini betul Tuhan yang bilang atau bukan nih? Tapi dia tetap teguh, dia tetap yakin bahwa tidak. Saya yakin bahwa ini yang Tuhan taruh di hati saya. Bulan September kita pasti nikah. Saya bilang oke. Saya bilang oke, baik. Kita berdoa sampai tanggal 30 September jam 12 malam kita berdoa. Kalau kita tidak menikah berarti itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau sampai 29 September juga belum ada jawaban, kita berdoa terus karena itu yang kita minta. Dia bilang itu yang kita minta di Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya itu. Seperti itu kita percaya bahwa Tuhan pun berkehendak seperti itu. Dan akhirnya di pertemuan keluarga kedua, akhirnya bertemulah kesepakatan bahwa menikahlah di tahun ini di bulan September. Dan Tuhan terus membuka jalan. Saya melihat setiap detail-detailnya itu Tuhan campur tangan betul-betul. Saya tuh setiap kali berdoa tuh saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi saya mau menikah, begitu. Ya saya apa adanya saja di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus meneguhkan bahwa ini bukan kehendak kamu, ini kehendakku. Karena saya ingat tahun lalu saya sudah berdoa, Tuhan, saya menyerah, saya tidak mau menikah lagi. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan, saya bilang begini, Tuhan, saya tidak mau menikah lagi. Tapi kalau sampai saya menikah, saya tahu ada rencana Tuhan di sana. Saya tahu ada maksud dan tujuan kenapa saya harus menikah. Dan ketika hari ini saya ada proses menuju pada pernikahan, saya yakin bahwa ini bukan untuk kepentingan saya, ini bukan untuk keinginan saya, tapi ini untuk kepentingan Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Jadi, oh ya, berarti benar yang Tuhan taruh di hatinya, benar itu visi dari Tuhan bahwa kami menikah di tahun ini di bulan September. Jadi saya menyaksikan ini, mungkin ini hal-hal yang biasa, tapi bagi saya ini mujizat. Bagi saya ini tuh terobosan. Bapak Dedi bilang bahwa ini terobosan kamu di tahun ini. Saya mengaminkan itu, iya benar, betul sekali. Saya mengalami terobosan. Dan akhirnya disitulah saya, seperti yang tadi Petrus, saya bilang bahwa berarti kalau saya menikah, pernikahan saya itu untuk kemuliaan Tuhan. Rumah tangga, semua itu
itu semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita ikut dan kita taat apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Meskipun kayak tadi di awal saya bilang ada tanggung jawab besar ini kalau menikah nih, punya suami, punya anak, berhadapan dengan keluarga baru, itu tanggung jawab besar itu tidak main-main. Tapi saya percaya kalau Tuhan mengizinkan kita melakukan atau menghadapi sesuatu, masuk dalam babak kehidupan yang baru, Tuhan juga menyertai kita. Tuhan bertanggung jawab. Jadi mungkin saya bersaksi seperti ini juga saya meminta dukungan doa dari Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur bahwa keluarga Hope juga menjadi bagian di dalam proses perjalanan saya untuk bertemu dengan pasangan hidup saya. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa seperti itu. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat luar biasa. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita semua, saya mau mengajak kita semua bahwa percaya bahwa mujizat itu masih ada. Apa yang mustahil bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang tidak masuk di akal manusia, itu terlalu kecil buat Tuhan. Itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tugas kita adalah serahkan keraguan kita kepada Tuhan, serahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita pada Tuhan. Percaya Dia, berdoa. Saya dalam proses persiapan cuma 2 bulan sampai keluarga besar tuh bilang cuma besar 2, saya orang mau nikah persiapan cuma 2 bulan, ini gila sih, ini gila. Saya bagaimana ya kita yang menjalani. Jadi setiap kali saya merasa tidak mampu, saya merasa mentok, saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, ini Tuhan, mentoknya di sini Tuhan. Tuhan tolong ini Tuhan, campur tangan, Tuhan buka jalan. Mentok lagi, berdoa lagi, mentok lagi, berdoa lagi. Karena saya percaya ketika berdoa mujizat itu nyata. Yang terakhir, mujizat itu ada dan terjadi nyata dalam kehidupan kita ketika banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita dalam keadaan tertentu, Tuhan akan melakukannya dengan mujizat. Yang kedua, mujizat itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, mujizat juga terjadi karena ada pribadi yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita dan Dia bekerja atas doa kita. Kemudian mujizat terjadi karena ada orang-orang yang percaya kepada Allah dan membangun hubungan yang intim, terus dan terus melekat dengan Tuhan, punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Mujizat juga terjadi karena ada pribadi-pribadi atau orang-orang yang taat kepada Allah dan melakukan firman-Nya. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa, ketika kita taat, maka Tuhan akan bekerja atas ketidakmungkinan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan.